Komen. Komen. Rasul. Nah, saya sendiri adalah untuk instruktur barbershop. Kalau saya lebih mengenal ke babat buku atau potong rambut ya. Di sini ada kan peserta barbershop yang ikut potong rambut? Coba acungkan tangannya. Siapa saja? Dikasih tahu nggak? Oh, belum dikasih tahu. Belum. Oh, belum. Nah, ada. Jadi nanti teman-teman mengikuti 3 kegiatan itu ya. Nah, untuk teknisnya pelatihan nanti saya akan menyampaikan dasar-dasar dan pengenalan mulai dari alat cukur, terus teori memotong rambut, terus kemudian pembagian kepala. Itu kepala juga dibagi-bagi ya. Jadi nggak sembarangan memotong rambut. Terus teman-teman juga harus fokus, punya waktu dan tidak boleh kesana kesini pikirannya, dan matanya juga nggak boleh kesana kesini. Dasar-dasarnya mungkin nanti akan saya sampaikan di waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Mudah-mudahan dari saya bisa memberikan manfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikannya. Bisa teman-teman untuk mengimplementasikannya untuk keluarga, teman, sahabat gitu. Seperti tadi yang sudah diberikan motivasi oleh Kang Dedi, teman-teman bisa menjadi pangkas rambut panggilan atau online kalau sekarang ya. Itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman nggak perlu ke barbershop karena barbershop sangat tidak ekonomis lah ya kita semua. Mungkin dari saya sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Contoh apa? Ada yang mau dipotong rambut nggak sekarang? Gratis. Gratis. Sama instruktur. Ya nanti bisa dipraktekkan langsung ya. Sekarang lanjut saja dulu ke Kang Widi. Silakan Kang Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah ngopi belum? Silakan. Silakan jam sekian ngopi oleh. Perkenalkan, nama saya Udo Priandi. Saya barista tersertifikasi BNSP, dan di Purwakarta baru ada beberapa orang dan saya ada salah satunya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua dan terima kasih atas kepercayaan Dinas Pendidikan. Ini untuk yang ketiga kalinya. Jadi untuk kebaristaan ini sebenarnya kita sudah masuk ke angkatan yang ketiga. Di sini ada yang kelas barista siapa aja sih? Boleh angkat tangan ada? Atau yang secara sukarela ingin ikut kelas kopi? Boleh angkat tangan? Angkat tangan silakan. Atau yang lebih spesifik lagi bagi ngopi saat angkat tangan. Ini saya mau cerita sedikit bahwa hari ini salah satu bisnis yang sedang luar biasa hari ini adalah kedai kopi. Di Purwakarta itu hampir 3 bulan sekali itu ada kedai kopi baru. Nah, pertanyaannya nanti adalah apakah teman-teman hari ini ingin menjadi profesi barista atau ingin punya kedai kopi sendiri? Nanti mari kita belajar sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar perkopian segala macamnya. Kemudian nanti kita akan praktek menu-menu kopi yang komersil yang biasa dijual. Contohnya apa? Kayak es kopi susu kekinian. Benar nggak? Teman-teman pernah main ke Lain Hati nggak? Lain Hati, Janji Jiwa, Kopi Kulo, atau yang kayak indie sekarang kan banyak kan. Yang paling ngeselin itu yang Janji Mantan kan. Cinta merah ngeselin saya suka. Maksudnya Janji Mantan. Ya, itu merek-merek indie loh ya. Kemudian ada lagi banyak lah pokoknya sekarang yang kayak gitu-gitu teh. Terus yang ngeselin mah dari muncul nih, kayaknya colinya. Serius merek dengan coli cocok dibeli. Ini malah yang brand istilahnya. Kita kan ngeselin sih maksudnya. Tapi itu banyak laku. Terus kayak ada sekarang tuh yang lagi keren tuh house tea, house ya. Nah kita hari ini akan belajar soal itu. Bagaimana caranya kita membuat menu-menu yang komersil yang bisa dijual. Jadi kumaha carana supaya si kopi teh harganya tuh 4.000.
Lamun teman-teman misalkan beli kopi biasanya di warung kopi sekarang sih 3.000 nya. Biasanya gede atau kapal api 3.000. Lamun teman-teman main ke kedai kopi kan jadi 15.000 kan. Jadi 15.000 atau paling murah teh 10.000. Apa yang membuat itu menjadi lebih beda harganya? Ya karena perlakuannya juga beda, di situ ada ilmunya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Harapan saya adalah beres kegiatan ini, teman-teman yang mau punya profesi barista, sok atau norek kerja barista, cerita mau kerja di mana. Coba kita carikan. Tapi skillnya juga sudah harus mumpuni. Tong sampai ke kedai kopi, artinya kopi-kopi arisan gitu kan nggak lucu gitu. Dan lain di tempat sebelah gitu, kedai kopi harus punya skill bikin kopi. Itu akan kita pelajari. Atau yang kedua, kita pengen punya kedai kopi sendiri, bisa. Kan suka banyak yang nanya, aduh kedai kopi cina modalnya 10 juta. Enggak. Tergantung budget kita berapa, bisa disesuaikan. Bisa nggak kita bikin kedai kopi dengan modal 500.000? Bisa. Bisa nggak kita bikin kedai kopi dengan modal 20 juta? Bisa. Bisa nggak kita bikin kedai kopi dengan modal 250 juta? Gitu kan? Artinya apa? Berapapun modal yang kita punya, kalau ada keinginan kita untuk memulai bisnis, bisa. Nah, kita akan belajar itu. Menu-menu sederhana yang nanti teman-teman bisa bikin di rumah, bisa dijual online. Caranya misalnya kayak sekarang banyak kopi susu botolan ya, yang 1 liter 65.000, 1 liter 50.000. Nah, maksud saya adalah kapan teman-teman mau bikin sendiri? Jangan hanya jadi konsumen. Mau jadi makelar. Apa itu makelar? Anda misalkan ngambil di batur, di harga gede kurang kayak gitu. Salah nggak salah. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin sendiri, kenapa harus ngambil dari orang? Oke? Hari ini kita akan belajar itu. Harapan saya adalah nanti ini kita pandemi kan susah nyari duit ya. Susah tuh sih. Orang mah ya, bener sih. Warung ditutup, bener kan? Orang mah bingung saya kan, benar mau ditutup kan warung kopi bingung kan? Dari tempat sate mah kan? Di tempat sate bingung mah. Kan kedai kopi mah dibubarkan gitu, bingung kan maksudnya. Nah maksudnya kan nyari uang susah, tapi jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk menjadi kreatif. Oke, kita disuruh diam di rumah, tapi ada urusan perut mah tak bisa itu tumbuhan, ya kan? Makanya kita harus belajar untuk memulai bisnis dari rumah. Caranya gimana? Salah satunya adalah jualan kopi botolan. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman tertarik, bukan hanya tertarik, tapi tergerak untuk memulai bisnis sekarang juga. Kade perlu diingat bahwa akar dari segala persoalan adalah kemiskinan, bos. Ya kan? Kemiskinan, kalau sudah selesai segala urusan beres. Benar kan? Mulailah dari rumah, bikin penghasilan dari rumah. Kade, pengingat mantan, udah move on. Udah move on. Dan itu pemikiran cari duit dari sekarang, dari muda kene. Oke? Gitu dari saya. Bentar ya, ngomong lagi ya. Tersatu saya. Satu. Ingat, pengingat mantan, nyari duit, mulai dari muda kene. Demikian dari saya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, setelah Bang Didi barusan memaparkan protokol kopi ya dan kemiskinan. Unik. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Rijal, boleh dipanggil Rijal. Saya pada kegiatan life skill, pelatihan life skill Sukma Harapan Bangsa kali ini akan menjadi instruktur untuk materi agroekologi dan herb and healthy food gitu lah. Kurang lebih hebring pokoknya mah. Hebring kan naon gitu. Hebring, healthy food and herbal drink. Healthy food and herbal drink. Cing anu ikut kelas agroekologi. Oh, ayo saya mau. Tuh, ngacu berarti di antara tilu instruktur di aku mah seru. Ya, jadi pada kegiatan kita kali ini ya, jadi kelas yang mengikuti kelas agroekologi sama herbalista itu adalah kelas yang paling panjang. Kita akan belajar bersama mulai hari ini berarti sampai Selasa minggu depan ya. Jadi sekitar 6 hari. Nah, teman-teman yang ada di sini itu tentu sangat beruntung, khususnya yang mengikuti kelas agroekologi dan
Healthy Food itu, karena teman-teman akan mendapatkan pengalaman belajar yang sangat bermakna tentunya, karena bukan hanya belajar pengolahan pangan sehat saja, mulai dari tata cara menyiapkan media tanamnya seperti apa, menanam tanamannya seperti apa, merawat tanamannya seperti apa, sampai mengolah seluruh ya hasil daripada kebunnya itu menjadi makanan dan minuman sehat. Nah, ini udah ada contohnya nih, saya harus lihatin dulu beberapa. Ya, jadi nanti teman-teman itu salah satunya akan membuat kombucha. Nah, ini kombucha ya. Kombucha itu adalah teh manis yang difermentasi selama 2 minggu. Nah, apa kombucha itu? Kenapa bisa dikategorikan sebagai makanan minuman sehat ya, atau sebagai minuman sehat? Karena kombucha ini adalah minuman probiotik. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar minuman probiotik? Pernah. Ada yang pernah minum Yakult? Kan kudu setiap hari cek iklan minum Yakult. Nah, jadi Yakult itu adalah salah satu minuman probiotik. Nah, seluruh makanan minuman probiotik itu sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita, untuk kesehatan usus. Apakah probiotik itu hanya minuman? Enggak, ada makanan juga. Salah satunya adalah makanan yang diproses dari hasil fermentasi. Contohnya apa? Tempe, ya. Kemudian tauco, tape, itu adalah makanan-makanan yang dihasilkan daripada proses fermentasi dan dikategorikan sebagai makanan probiotik. Nah, jadi ini pengetahuan nih buat semuanya, baik yang ikut kelas. Saat ini untuk membela artinya memotivasi kita dalam dalam kerangka NKRI ini ya. Sosialisasi wawasan kebangsaan memang tugas Kodim untuk memberikan memberikan motivasi untuk kecintaan kita, karena dengan makin yang maju, dengan makin
tantangan hidup ke depan makin berat, makin panjang, kita itu akan ya menumbuhkan kecintaan tanah air kita. Ya, mungkin kita sering 17-an, sering apa, itu sebenarnya bukan nilai perayaannya, bukan nilai hura-huranya, tapi kita ambil dinilai dari kecintaan kita sama negara ini. Lanjut. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang suatu bangsa, ya, suatu cara pandang suatu bangsa mengenai cara pandang sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan selalu berubah, yang memutakan persatuan dan kesatuan bangsa, namun tetap menghargai keanekaragaman bangsa Indonesia demi tujuan nasional. Jadi dengan Indonesia yang bermacam beraneka ragam ini, dengan budaya kita, kalau wawasan kebangsaan ini kita tidak bangkitkan, negara ini akan pecah. Negara Kesatuan Republik Indonesia rawan karena beda dengan negara-negara Eropa lainnya. Mungkin kalau di Amerika mayoritas Kristen, jadi homogen, jadi satu agama. Kalau kita bermacam-macam agama, adatnya kalau mereka hanya suku Amerika itu, kalau Australia itu Aborigin, kalau Amerika itu suku aslinya apa? Indian itu kan, hanya dua aja, suku kulit putih sama, ada tiga dia, kulit putih, kulit hitam, sama suku asli. Kalau kita dari Jawa dari Sabang sampai Merauke berapa suku itu yang ada di situ? Kalau kita nggak menyatukan dalam kemasan bingkai wawasan ini, susah kita. Yang berikutnya, next. Jadi untuk WASBAM ini tujuannya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa dalam membela serta mempertahankan ketuhanan NKRI. Jadi sering kita kumpulkan, ada ormas, ada LSM, kita kumpulkan tujuannya apa? Kita biar satu dalam satu bingkai masih NKRI. Sekarang itu hujatan, kebencian, dengan adanya medsos itu orang sesuka hati, tidak bijak dalam bermedsos. Itu yang menjadi kendala kita ke depan. Saling anak bangsa saling menjelekkan. Kalau saya pribadi, siapapun itu, entah kamu apapun, siapapun kamu, kalau dia mengujarkan kebencian, itu udah jelek. Mau dia ulama, mau dia apapun, dia kalau udah menghujat orang lain, mengkafirkan orang lain, yang sering dikafirkan siapa? Pasti TNI Polri. Pasti dia menggiring kita untuk berkonflik dengan warga kita sendiri, mau merongrong kewibawaan pemerintah. Oke, lanjut. Ya, ini gambaran. Jadi bukan adik-adik semua, kita kan bisa WASBAM itu melalui pengarahan begini kayak di atas untuk para mahasiswa itu. Jadi kita bersama-sama, terus kita memberikan ke desa, ke pramuka, terus kita melaksanakan kerja bakti. Itu bentuk pengawasan kebangsaan. Oh, kita kerja bakti, berarti kita harus mencintai wilayah kita sendiri. Kita melaksanakan bangun. Kadang kita bikin ruti lahu. Ruti lahu itu rumah tidak layak huni bagi orang yang tidak mampu, janda yang tidak ini, kita bangunkan rumah. Itu bentuk kecintaan kita sama sesama anak bangsa. Oke, next. Unsurnya apa aja? Unsur wawasan, 3 unsur dalam wawasan kebangsaan. Ya, rasa kebangsaan. Wah, bangsa bangga, saya bangsa Indonesia. Saya ini lahir di Indonesia, saya bangsa Indonesia loh. Jangan mau dibangga menjadi bangsa lain. Oh, kita udah terlahir kayak bangsa Indonesia, ya jangan, saya inginnya gaya-gaya ke Amerika gitu kan. Gaya-gaya boleh, rambut disemir. Boleh sih, sah-sah saja. Boleh, itu kan mode, tren. Tapi cinta hati kita
tetap sebagai orang Indonesia. Terus paham akan kebangsaan Indonesia. Paham akan kebangsaan artinya paham betul bahwa Indonesia itu bermacam-macam suku, adat dan budayaan. Mungkin termasuk saya orang Condong suka dengan ide-ide cemerlang Pak Dedi. Bukan karena ada beliau datang, tidak. Dari awal mungkin saya orang Jawa ya, saya perantau di sini. Tapi ini rumah dan kampung halaman saya kedua. Kedua itu biasanya lebih nyaman dari yang pertama. Betul? Betul. Ini bukan masalah istri kedua atau pertama. Ini kampung halaman. Terus semangat kebangsaan. Kalau kita tidak punya motivasi, tidak punya semangat, mau dibawa negara kemana negara ini? Justru yang depan saya ini harapan saya dengan keluarnya life skill ini punya keahlian apa yang kemarin ini kan hanya apa namanya pancingan aja. Sebenarnya polanya bukan di sini, polanya kita, harapan kita ini apa yang disampaikan dari pembicara pendahulu kita itu maju. Nggak peduli kamu perempuan atau laki-laki, otak kita tanamkan. Mau yang peternakan, hobi ternak, harapan saya yang hobi kalian ini, saya hobi burung. Gimana saya menjadi seorang penangkar burung? Hobi saya berdandan atau bersolek. Gimana saya menjadi seorang perias yang baik, yang laku gitu kan? Ikuti perkembangan zaman. Hobi saya motor ke bengkel. Jadi harapan kita, apa yang menjadi hobi itu menjadi mata pencaharian. Pemabuk sekalipun, kalau dia hobinya mabuk, hobi saya mabuk, ya minimal saya kerja di mana tuh? Tempat hiburan. Jadi semua itu udah ada porsi-porsinya mabuk. Pada porsi-porsinya masing-masing. Oke, next. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi rasa kebangsaan itu rasa kita membangkitkan dari diri kita sebagai bangsa tanah Indonesia. Kita bangga sebagai orang Purwakarta. Kalau saya orang Cikopak, saya bangga sebagai orang Cikopak. Bangga. Apa menunjukkan kebanggaan itu? Ya, saya cintai diri RT saya, kerja bakti saya ikut. Sesibuk apapun nggak enak saya kan. Saya sibuk, ada yang kurve, saya pasti berhenti dulu. Ya karena waktu juga kan. Paling kita, ini Pak udah beli kopi-kopi bareng. Pak udah beli rokok. Paling bisanya gitu karena kita tuntutan tugas ya. Ya minimal kalau kita ada waktu luang, saya ibaratnya pas Sabtu atau Minggu nggak ada waktu, ada waktu luang, kita bareng ngobrol sama tetangga. Kita pertama harus baik dulu sama tetangga. Karena apa? Yang nanti yang ngangkat, yang menguburkan kita hanya tetangga, bukan orang saudara kita yang di Jawa, bukan orang saudara kita yang jauh. Kalau saya hidup diri saya pertama baik itu sama tetangga. Contoh baik sama tetangga, mungkin kalau tetangga saya punya warung, dia jual rokok, ya mohon maaf ya contohnya rokok ya, bukan rokok itu barang ini ya. Saya beli rokok di tetangga di warung saya itu, satu rokok kelas mil itu harganya 25.000. Tapi kalau saya beli di luar hanya 23.000, berarti selisih 2.000. Kenapa saya pulang itu selalu beli di rumah tetangga saya? Jarang, kecuali habis di sini lah. Tapi pulang itu saya selalu beli rokok itu di tetangga, biarpun lebih mahal. Kenapa? Ada alasan tersendiri bagi saya. Saya daripada ngasih orang lain 4.000 sehari kan, tapi lebih baik saya ngasih tetangga saya 4.000 itu untuk mungkin untuk bisa nyukulain anaknya, untuk bantu makannya, gitu. Terus anak saya ngaji. Tiap maghrib sampai jam 8 itu anak saya harus ngaji. Saya cari anak siapa? Anak tukang sampah itu datang ngaji.
saya panggil dia, mau ngajarin anak saya ngaji nggak? Iya Pak, mau. Oh, oke lah, ngaji. Saya kasih 300.000. Memang uang itu nggak berpengaruh apa-apa, tapi minimal saya menghidupi ya setiap desa keliling raya. Kadang ada tetangga nganterin pisang, nganterin apa, Pak saya menjual pisang, jual apa gitu kan. Saya beli, kenapa? Itu berarti kalau tetangga saya menjual sesuatu, berarti kan dia butuh uang, dia butuh untuk kebutuhan lain. Saya beli, padahal saya nggak akan makan itu, tapi saya beli dulu. Kenapa? Ya kita, berarti tetangga saya atau ini itu saya beli, saya simpan. Nanti ada yang jaga depan saya, tuh ada penjaganya. Nah, makan bareng gitu. Terus, cara meningkatkannya yaitu menghormati wawasan bangsa tadi, menghormati upacara ya. Lanjut. Pemahaman perasaan terhadap bangsa dan negara yang merdeka. Kita udah merdeka 45 tahun yang lalu. Ini kan 72 tahun